Baik, terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Detak Kepri Siang. Dan saat ini kita sudah memasuki segmen Bising atau Bincang Siang. Dan di samping saya saat ini telah hadir narasumber kita, Mbak Kusmiati, merupakan owner Ecoprint Godongku. Langsung saja kita sapa terlebih dahulu ya. Selamat siang Mbak. Selamat siang. Kabarnya bagaimana Mbak, sehat? Alhamdulillah di siang ini kita alhamdulillah sehat semua. Sehat semua ya, alhamdulillah. Wah, ini menarik sekali ya. Godongku, apa itu? Mungkin masih banyak yang penasaran nih Mbak. Masih banyak belum tahu. Sebelum bincang-bincang lebih jauh lagi Mbak, Godongku, di balik arti nama Godongku itu apa nih Mbak? Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Baik, silakan. Saya perkenalkan, saya dari tim Godongku, yaitu dari Tembesi Tower ya. Jadi di sini Godongku artinya yaitu daun, ini bahasa Jawa. Oke, jadi bahasa Jawa ternyata. Daun. Jadi di sini daunku kalau di bahasa Indonesianya. Jadi di sini kami karena semua menggunakan daun-daun di sekitar kita, jadi kita kasih nama Godongku. Mungkin saya jelaskan sedikit ya. Boleh, silakan Mbak. Ecoprint sendiri di sini itu sebenarnya adalah seni menyusun daun di atas kain. Jadi tidak bisa dibilang batik. Jadi ini seni menyusun daun di atas kain. Jadi makanya Ecoprint ini ramah lingkungan. Jadi semua yang ada semua dari sekitar kita. Itu aja. Oke, itu udah diperjelas di awal ya. Berarti ini sangat berbeda dengan membatik. Beda. Ya, beda sekali ya Mbak ya. Kalau seni melukis di atas kain itu dengan daun, menggunakan daun ya, bahan intinya itu ya Mbak. Iya. Oke, nah mengapa nih Mbak memilih bisnis ini Mbak? Apakah membaca peluang di Batam cukup besar? Kalau Ecoprint sendiri di Batam saya rasa ini ya peluangnya sangat bagus. Karena Batam untuk sekarang ini Ecoprint tuh masih ada sekitar 4. Oke, 4 pelaku usaha aja. 4 pelaku usaha ya, termasuk Godongku. Jadi untuk peluang usaha ke depannya itu masih bagus, dan di sini UKM itu sepertinya antusias untuk memperkenalkan produk-produk yang dijual dari masyarakat. Oke, baik. Wah, kita akan bahas ini mengenai motif atau apa aja nih yang ada, yang dihasilkan lah ya dari seni Ecoprint Godongku ini. Berarti di Ecoprint Godongku ini Mbak menghasilkan apa saja Mbak? Maksudnya? Produknya, maksudnya selain dari mungkin baju ya, maksudnya hasil dari yang seni itu sendiri terbentuk dalam bentuk apa itu? Baju kah? Atau kain pantai Salah kah? satunya mungkin topi seperti ini. Oke, topi. Wah, ini boleh Mbak dikasih lihat tuh ke pemirsa. Ini topi hasil dari Godongku. Jadi kita bikin juga topi. Ada juga mungkin baju kardigan. Oke, kardigan. Ada juga mungkin kain, nanti siapa tahu mau bikin kreasi sendiri dari Ecoprint ini. Jadi kita ada menyediakan kain, juga ada menyediakan yang sudah siap pakai. Seperti yang itu. Siap pakai mungkin tadi seperti yang dilihatkan tadi ada topi ya Mbak, bisa itu dipakai saat piknik atau saat melancong kemana ya, sepertinya itu ke pantai. Ada juga kardigan ya. Iya. Oke, Mbak, nah menarik ini dalam proses melakukan seninya itu sendiri itu bagaimana Mbak? Boleh lah ya diceritakan ya. Iya. Dalam membuat kain nih contohnya Mbak, itu bagaimana proses awalnya? Daunnya diletak gimana gitu? Pertama-tama itu proses pemordanan ya. Jadi kain itu yang udah kita beli dari toko itu kita proses dulu. Sudah kita proses, nanti itu ada namanya mordan. Sudah dimordan, nanti kain ini di treatment dengan daunnya juga di treatment. Jadi di sini itu supaya daun sendiri mengeluarkan warna. Daun-daun di sini yang kita pakai seperti daun jati, daun pepaya Jepang, yang mungkin di sekitar kita sekarang ini banyak. Seperti yang ada di layar kaca kita saat ini ya Mbak, ini proses ininya ya, proses awal ini. Iya, ini proses awal kita daun-daun menyusun ya, di atas kain. Jadi selanjutnya itu bagaimana lagi tuh Mbak? Setelah disusun seperti ini nanti ada pengukusan. Jadi sudah kita susun rapi, kita gulung, kita kukus selama 2 jam.
Oke, lanjut setelah itu baru Setelah 2 jam kita kukus, baru kita bentang, kita buka, hasilnya seperti ini. Jadi itu masih ada proses lagi. Jadi dijemur dulu kah Mbak? enggak, itu cuma kena angin aja. Nanti ada namanya proses fiksasi. Proses fiksasi itu 2 sampai 7 hari baru kita adakan fiksasi. Fiksasi itu sama dengan penguncian warna. Oke, warnanya dikunci. Seperti Biar apa maksudnya itu? penguncian warna itu gini, supaya pewarna kita ini tidak luntur dan daun kita ini betul-betul sudah lengket di daun. Oke. Jadi tidak hilang. Karena ini kan semua alami. Kalau tidak ada kunci warna, jadi nanti tidak bagus dan akhirnya pudar. Kalau udah ada pengunci warna nanti jadi kuat dia di kain. Baik. Berarti Mbak hasil yang dikeluarkan dari EcoPrint Godongku ini dijamin tidak luntur? Selama ini yang alhamdulillah sampai ke customer bagus. Bagus, belum ada kayak Komplain ya? komplain ya Belum, bahwa belum. luntur atau apa ya. Masih semua masukannya bagus. Oke. Nah, dalam mendapatkan bahan-bahan utamanya ya Mbak, seperti Iya. daun itu tadi, itu bagaimana Mbak? Ada timnya sendiri mengumpulkan, setiap hari mengumpulkan, atau ada musim-musimannya ini? Kita satu tim ada 4 orang, ada Ceng Ana di sini, Jeng anak. ada Bunda Ida, ada Jeng Tri. Jadi beliau-beliau itu yang nanti akan membantu kita di iya. Yang ada di kita Iya. saat ini itu tadi, Jeng Iya. Ana, ada Bunda, Ada ini ya, orang-orang di balik Godongku ini. Jadi kami berempat untuk proses godongku ini. Jadi di sini kita ada yang bagian mencari daun, ada yang bagian mordan, ada yang bagian nanti pengukusan. Jadi dengan proses kita sudah bagi-bagi semua cepat. Oke, Seperti itu. ini menarik juga nih Mbak. Itu mencari daun ya. Itu dicarinya di mana itu? Sekeliling kita. Oke, Jadi berarti kita memang di sekitaran tempat tinggal Mbak aja nih ya? jadi kita memang betul-betul kita itu memanfaatkan lingkungan sekitar kita. Jadi tidak ada namanya kita jauh-jauh ngambil dari sana dari sini, tidak. Jadi memang yang ada di sekeliling kita daun itu kita manfaatkan. Oke. Seperti itu. Oke, baik. Nah, setiap hari kan Mbak berproduksinya? Seminggu kita produksinya itu 2 sampai 3 kali. 2 sampai 3 kali. Itu biasanya dalam satu kali produksi berapa banyak yang dihasilkan? 10 lembar 10 lembar kain ya Mbak ya? kain, berupa kain. Oke, berarti kalau untuk produksi contoh kayak topi ini sendiri Mbak, itu sekali produksi biasanya berapa banyak tuh? Kalau topi sementara kita produksi paling tidak itu kita bikin paling masih sekitaran 10 lembar. 10 lembar ya, oke. Untuk topi sendiri itu menggunakan daun apa Mbak biasanya? Kita bebas, tapi yang dipakai di sini kita masih daun jati yang masih ini ya favorit, karena dia taninnya itu memang betul-betul keluar, jadi bagus dia. Begitu nempel di daun di kain dia nampak. Dan memang hasilnya dari godongku ini seperti yang ada di depan kita saat ini juga sepertinya soft ya, soft semua gitu Iya, ya. Mengapa karena Mbak? Memang itukah identiknya atau apa ini? karena ini kan alam, jadi tidak ada bahan kimia, makanya hasilnya itu soft, condong ke soft. Jadi betul-betul memang apa ya, murni ramah lingkungan. Murni dan ramah lingkungan itu ya, Iya, selalu ya Mbak, ramah iya. lingkungan ya. Oke, baik Mbak, kita akan jeda sementara, nanti kita akan berlanjut lagi bincang-bincangnya lebih dalam. Baik. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan segera kembali usai jeda pariwara berikut. Ya saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di segmen Bincang Siang atau Bising. Masih bersama dengan Mbak Kusmiati, owner dari EcoPrint Godongku. Oke, kita lanjut lagi nih Mbak ya, bincang-bincang siang kita hari ini. Mbak, tadi kan bahan bakunya itu, bahan intinya itu daun-daun nih. Setelah digunakan dalam suatu proses penggunaan, itu daun-daun itu gimana Mbak? Masih bisa digunain lagi atau nggak bisa? Untuk daun-daun sekali pakai, jadi sudah dipakai kita tidak bisa pakai lagi, karena daun-daun ini kan kalau sudah kena
dikukus, otomatis sudah layu, udah tanennya udah hilang. Jadi kalau kita mau proses harus cari lagi. Jadi sekali pakai. Oke, berarti memang untuk daunnya itu sendiri stoknya harus banyak kita ya Mbak? Alhamdulillah, karena kita mungkin tinggal di sekeliling kita banyak pohon, banyak daun, jadi ya Tidak cukup tidak sulit kehabisan. ya, tidak sulit dalam mendapatkan daun-daun itu ya Mbak. Iya. Untungnya memang ada pula ya Mbak ya, apa tadi, pohon jati berarti ada tuh di sekitaran. Ada. Ada ya. Oke, tapi untuk teman-teman atau masyarakat nih Mbak yang menginformasikan di sekitaran saya ada nih, itu menerima juga. Di tempat saya ada juga nih Mbak, tapi sejauh ini mungkin masih terbantu di sekitaran kali ya. Iya, kita untuk sementara cari di sekeliling kita dulu. Oke, di sekeliling dulu ya. Oke, boleh dong diinformasikan Mbak lokasi rumah produksinya itu sendiri di mana? Rumah produksi kami di Tembesi Tower, jadi siapapun yang kepingin tahu produksi godongku ada di Tembesi Tower. Tembesi Tower ya, baru di sana ya Mbak ya rumah Baru di produksinya sana, ya? iya. Oke, berarti untuk ininya juga produk-produk yang dijual di sana juga kah? Dari sana dijualnya? Di sana ada di rumah produksi dan kita mengikuti pameran-pameran. Jadi di pameran-pameran siapa tahu ada konsumen yang kepingin tahu produk godongku bisa langsung mengunjungi biasanya kita di pameran-pameran yang diadakan sama pemerintah maupun kayak ada sekarang di MB2 kita ada stand di sana. Oke, baik, kita akan ini dulu Mbak, boleh Mbak dikomentarin Mbak yang tampil di layar kaca kita saat ini. Ini tadi proses ya, proses penempelan daun di kainnya. Oke, boleh tadi ada, nah ini Mbak, di setiap motif ini ada nama-namanya nggak Mbak? Misalnya motif ini apa gitu? Untuk selama ini kalau untuk ecoprint itu kita belum bisa kasih nama yang mungkin kayak batik-batik ya khusus ya, karena kita semua dari daun-daun. Tapi kedepannya karena di Tembesi ini ada namanya pohon trembesi. Jadi PR kita ke depan kita mau bikin namanya ecoprint dari daun trembesi. Jadi itu mau kita jadikan ciri khas kita. Oke, berarti nanti kedepannya akan ada nama khusus ya untuk daun trembesi. Daun trembesi yang mau kita angkat. Oke, baik, dan di depan kita saat ini juga udah ada sepertinya ini kain yang udah siap dijual ya Mbak ya, sudah siap dipasarkan dengan packaging yang cantik, manis. Berarti memang kain-kain ini juga, ini kan contohnya yang belum di packing nih Mbak, sepertinya kalau ini yang udah di packing. Berarti para customer menerimanya tuh seperti ini ya Mbak. Manis sekali juga ya. Jika ingin mengirim untuk orang terkasih souvenir. ya Mbak, souvenir, betul sekali, untuk calon mertua bisa juga. Cocok. Oke, Mbak, untuk warnanya itu sendiri bagaimana Mbak? Kita bisa request kah atau bagaimana kalau sistem ecoprint ini? Mau request boleh. Boleh. Tapi namanya ecoprint itu tidak ada yang sama. Wah, itu ecoprint itu limited edition. Limited edition. Oke. Jadi kita bikin 10 beda juga. Oke. Gitu. Menariknya berarti kalau saya pakai ini nggak bakal sama orang lain ya Mbak? Betul, jadi beda. Oke, mengapa Mbak? Karena ini kan itu? Karena ini semua dilakukan dengan manual. Jadi apa yang kita kerjakan itu pasti berbeda, lain dengan mesin. Kalau mesin kan pasti disetting. Jadi kita taruhlah mungkin hari ini pakai yang ukuran ini standarnya udah ada ya kalau mesin. Kalau kita manual, jadi tergantung ini ya hasil dari tangan itu sendiri ya. Jadi meminimalisir kreativitas kita. Kreativitas betul sekali, dan meminimalisir saat kita pakai itu samaan dengan orang. Iya. Wah, itu ya menariknya. Nggak bakal sama. Oke. Sejauh ini bagaimana Mbak antusias masyarakat sekitar? Alhamdulillah. Terutama masyarakat Kepri lah Mbak, hadirnya ecoprint godongku ini. Alhamdulillah sambutannya untuk Kepri luar biasa, karena mungkin selama ini mungkin kita masih baru ya, bisa tergolong baru, jadi ecoprint ini mereka jadi kayak agak penasaran. Jadi dengan seperti itu mereka akan berbondong-bondong kepingin tahu. Satu, ecoprint sendiri kalau di godongku sudah sampai ke luar ya pemasarannya. Negeri seberang juga. Iya, alhamdulillah sudah sampai ke Singapura. Jadi di sini kita pun jadi sudah tidak ragu. Negara tetangga pun
juga Ya, mengakui mengakui ya, ekoprint dan itu jempol. bagus. Oke, udah sampai ke negeri seberang ternyata Iya. ya pemirsa ya. Oke, berarti terakhir ini Mbak ngikutin bazar di mana Mbak? Kita kemarin sempat ikut bazar di Tamrin juga, City Tamrin. Terus kita biasanya kayak STQ gitu, kita ada di sana. Kalau dinas mengadakan kayak misalnya ada kunjungan, kita itu selalu dipanggil. Jadi memang selalu kita itu pelaku-pelaku UKM itu selalu ditonjolkan, Disupport ya sama disupport pemerintah. sama pemerintah setempat. Oke, Seperti berarti itu. itu biasanya kalau dalam kegiatan dari pemerintah itu dipanggilnya seperti apa Mbak? Kita ada kayak sosialisasi kah atau pelatihan? Ada komunitas kita. Oke. Jadi komunitas untuk pembatik, ekoprint. Jadi kita ada di situ. Jadi apapun info selalu disampaikan sama dinas melalui komunitas itu. Oke, baik ya. Mbak, untuk sistem pemasarannya itu sendiri ya Mbak, mungkin selain dari hadir-hadir di bazar gitu ya, itu bagaimana Mbak sistem pemasaran dari tim marketingnya Godongku ini sendiri? Kita melalui media sosial. Oke, tentunya dengan Iya, media sosial ya karena zaman sekarang kita ya. kita media sosial itu sangat membantu kali untuk namanya kita promo. Betul. Jadi di situ kita dari kawan, dari kayak instansi yang mungkin sudah tahu ekoprint Godongku, mereka akan mencari kita seperti itu. Oke, baik. Untuk media sosialnya sendiri boleh diinformasikan dong ke pemirsa Batam TV ini Mbak. Media sosial Godongku sendiri itu apa akunnya? Untuk sementara kita masih pakai FB ya. Oke, boleh Mbak diinformasikan Facebook? Kita untuk ekoprint Godongku untuk di media sosial kita FB-nya di kita sendiri. Namanya Godongku ya? Oke, boleh berarti ya. Untuk update-update yang ready keseharian dalam memproduksinya, apakah selalu update Mbak di media sosial itu? Selalu update. Baik, berarti untuk masyarakat bisa mengetahuinya di Facebook tadi bisa juga. Bisa. Untuk chat-chat melalui WA apakah bisa juga? Bisa. Oke, boleh diinformasikan Mbak sekarang nomor WhatsApp-nya? Untuk melalui WA bisa menghubungi 08 12 770 125 11. Oke, itu tadi ya pemirsa ya, langsung dicatat ya nomornya. Langsung boleh mau tanya-tanya dulu boleh. Boleh, mau tanya-tanya, mau mungkin kepingin tahu apa itu ekoprint, boleh menghubungin nomor yang tadi disebutkan. Oke, nah Mbak Kusmiati, jika ada yang ingin tahu, maksudnya lebih tahu Mbak dia mau belajar atau mau tahu banget lah pokoknya dia dari awal kan, ini kan belum banyak nih pelaku Iya, usaha ekoprint ini, itu bagaimana? Bersedia ya Mbak ya untuk di... Boleh, kita siapapun yang kepingin tahu namanya ekoprint, seperti apa prosesnya, seperti apa cara pengerjaannya, boleh datang ke rumah produksi kami di Tembesi Tower. Jadi di sana semua kita bisa sampaikan. Jadi tidak ada kita namanya membatasi. Tidak ada membatasi. Berarti untuk masyarakat juga kalau ada yang pengen tahu juga, yang penasaran, boleh juga ya Mbak ya. Boleh. Sekalian ke sana mau beli pun langsung Mbak aku pengen tahu juga dari prosesnya boleh. Boleh. Wah, baik sekali loh ownernya. Oke, langsunglah kita tanya ini. Untuk harganya itu sendiri dibanderol harga berapa sih Mbak? Contoh topi inilah. Topi kalau pasaran ini 150. Wah, 150 udah bisa mendapatkan topi ini ya Mbak. Oke. Untuk topi ini sendiri biasanya dia menggunakan apa aja nih Mbak ini materialnya? Dia kainnya? Kain apa aja bisa, tapi selama ini yang kita produksi di Godongku itu kita menggunakan kain satin sama kain katun. Katun. Oke. Jadi di sini semua bisa dipakai. Oke. Untuk yang Mbak pakai saat ini manis apa itu rompi, nah itu dibanderol harga kardigan. Itu dibanderol harga berapa tuh? Biasanya kalau seperti ini kita di pameran itu 4,5. 450. Oke, untuk size-nya itu sendiri gimana Mbak? All size kah atau ada size-size-nya? Kita untuk sementara all size. All size ya. Oke, baik. Untuk kainnya ini sendiri Mbak? Kain kalau katun itu kita 3,5, tapi kalau Dolby itu 400. Oke, berarti memang menentukan juga ya Mbak tingkatan kainnya itu ya? Iya, betul. Jadi
Kalau misalnya apa itu ada tingkatannya. Oke, baik. Nah, sejauh ini Mbak, untuk customer Godongku itu sendiri Mbak, udah dari mana saja nih? Selain dari masyarakat kita, sekeliling kita Batam, kita sudah sampai mungkin ke Singapura ya. Jadi ada juga yang dibawa ke luar Jawa. Wah, berarti memang udah keluar, ada yang udah keluar Batam ya? Iya, Hasil alhamdulillah. dari Godongku ini. Oke, baik. Mbak, nah ini Mbak, tips dalam melakukan ekoprint Mbak, atau yang harus diperhatikan ya, mungkin ya, bisa di-sharing untuk masyarakat, terkhususnya para pemirsa Batam TV ini. Tipnya kalau kita mau ekoprint, satu kita harus mencintai dulu apa yang kita lakukan. Kedua, telaten. Karena ekoprint sendiri di sini itu butuh kalau misalnya kita melakukan itu tekanan-tekanannya itu harus halus. Jadi tidak bisa kita itu gerusak-gerusuk gitu, tidak bisa. Jadi harus ibaratnya itu memang betul-betul dari hati kita. Kayaknya seperti saya tuh orang yang gerasa gerusuk Mbak, ya jadi agak sulit mungkin ya, jadinya kayak gimana itu mungkin daun-daun itu. Kalau kita gerusuk-gerusuk bisa jadi nanti di sini pun mungkin abstrak ya. Hasilnya gerasa gerusuk. Berarti itu jadi. tadi ya tipsnya ya Mbak ya? Iya. Oke, boleh Mbak, target dan harapan kedepannya seperti apa? Target ke depan Godongku akan membuka kelas. Jadi kelas kita bikin kelas mungkin untuk belajar ya. Jadi ada kelas dasar, kelas menengah, kelas terampil. Jadi di sini nanti di sini kita akan susun seperti apa kita belajarnya di sini. Tapi itu wacana kita ke depan. Jadi biar betul-betul ekoprint ini untuk Kepri maju. Oke, baik. Dan kedepannya mungkin kalau udah ada planning membuka kelas, Mbak bisa bekerja sama ya dengan beberapa sekolah, contohnya ya, dan dijadikan satu kurikulum kan untuk siswa-siswi belajar. Karena ini kan tadi kan melindungi lingkungan. Ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Oke, baik Mbak. Penutup bincang siang kita, ajakan dong untuk para masyarakatnya menggunakan hasil ekoprint ini. Baik, bagi warga Kepri, masyarakat Batam, tentunya mari kita lestarikan budaya kita, yaitu dengan kita belajar ekoprint yang ramah lingkungan tentunya. Jadi dari siapa tahu dengan kita mungkin melestarikan ekoprint ini, kita ke depannya bisa mengangkat ekoprint di Batam lebih maju. Oke, baik. Mbak Kusmiati, tak terasa ya bincang siang kita Mbak. Terima kasih udah hadir di studio kita pada siang hari ini ya Mbak ya. Semoga kedepannya para masyarakat Kepri terkhususnya ya Mbak ya, bahkan Indonesia lebih mengenal ekoprint dan lebih berminat, lebih banyak lagi ya yang ingin menggunakan ini ya, karena kan ramah lingkungan tadi disampaikan. Baik. Oke, baik. Sukses selalu ya Mbak ya. Terima kasih untuk semua pemirsa. Oke, baik. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Saya Itra Agustina dan seluruh kerabat yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Batam TV, inspirasi Kepri.